Di video ini akan membahas mengenai sudut, cara menamai, mengukur, dan menggambar sudut, jenis-jenis sudut, arah mata angin, arah jarum jam, serta pengukuran sudut pada segitiga, segi empat, dan poligon beraturan. Cara menamai sudut, perhatikan pada gambar berikut ini. AB dan BC merupakan kaki sudut yang bertemu di B. Titik B disebut titik sudut. Sudut pada titik B disebut dengan sudut A, B, C atau sudut C, B, A. Untuk mengukur besar sudut dapat menggunakan busur derajat. Busur terdiri dari pusat busur, kemudian terdapat alas busur, dan juga terdapat skala. Di sini terdapat dua jenis skala, skala dalam dari 0 sampai dengan 180 derajat. Kemudian juga terdapat skala luar, mulai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Jenis-jenis sudut antara lain sudut lancip. Sudut ini berada di antara 0 sampai 90 derajat. Sudut siku-siku tepat 90 derajat. Sudut tumpul berada di antara 90 sampai 180 derajat. Lalu terdapat sudut lurus tepat 180 derajat. Kita menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Berikut adalah cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Pertama, letakkan garis alas dari busur derajat pada garis A. Kemudian, letakkan pusat dari busur derajat pada titik sudut. Kemudian, baca skala luar. Garis melewati tanda 45 derajat. Jadi, besar sudut adalah 45 derajat. Ukurlah sudut DEF. Pertama, perhatikan apakah sudut DEF lebih kecil daripada sudut siku-siku. Sudut DEF lebih kecil dari sudut siku-siku, sehingga kita membaca skala dalam karena nolnya terletak pada garis EF, sehingga sudut DEF sama dengan 70 derajat. Ukurlah sudut GHI. Apakah sudut GHI lebih kecil atau lebih besar daripada 90 derajat? Sudut GHI lebih besar daripada 90 derajat, sehingga kita membaca skala dalam dari busur derajat. Sudut GHI sama dengan 135 derajat. Ukurlah sudut JKL. Apakah sudut JKL lebih kecil atau lebih besar daripada 90 derajat? Sudut JKL lebih besar daripada 90 derajat, sehingga kita membaca skala luar dari busur derajat. Sudut JKL sama dengan 110 derajat. Cara menggambar sudut sampai 180 derajat. Contoh, bagaimana cara menggambar sudut 70 derajat? Pertama, gambarlah garis lurus dan berilah titik pada garis.
kedua, letakkan garis alas busur derajat pada garis tersebut dan pusat garis alas pada titik. Kemudian, gunakan skala dalam atau skala luar untuk mengukur sudut yang besarnya 70 derajat. Beri titik seperti pada gambar. Lalu, gambarlah garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Berikut merupakan cara menggunakan skala dalam dan skala luar dari busur derajat. Contoh berikutnya, gambarlah sudut 145 derajat. Jika menggunakan skala dalam, hasilnya akan tampak seperti gambar sebelah kiri. Jika menggunakan skala luar, hasilnya akan tampak seperti gambar di sebelah kanan. 8 arah mata angin terdiri dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Arah jarum jam. Jarum jam bergerak dengan arah seperti ditunjukkan di bawah ini. Berputar dari kanan ke kiri. Sehingga kita menamai arah gerakan seperti di bawah ini sebagai dari kanan ke kiri searah jarum jam. Namun, jika bergerak dari kiri ke kanan, artinya berlawanan arah jarum jam. Contoh soal, Andin berdiri di tengah lapangan terbuka. Perhatikan pada gambar, Andin menghadap ke utara. Jika dia berputar 90 derajat searah jarum jam, dia akan menghadap ke bandar udara. Contoh selanjutnya, Andin menghadap ke utara. Jika dia berputar sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, dia akan menghadap ke Taman Anggrek. Selanjutnya, Andin menghadap ke utara. Jika dia berputar sejauh 45 derajat searah jarum jam, dia akan menghadap ke kolam renang. Pengukuran sudut pada segitiga. Segitiga memiliki 3 sudut. Sudut A, B, dan C. Terlihat bahwa jika kita menggabungkan sudut A, B, dan C akan membentuk sudut lurus. Ingat kembali bahwa besar sudut lurus adalah 180 derajat. Jadi, jumlah besar ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Pengukuran sudut pada segi 4. Perhatikan pada gambar, merupakan segi 4 A, B, C, D. Guntinglah setiap sudut pada segi 4 seperti pada gambar. Kemudian, ambil dan pisahkan guntingan keempat sudut tersebut. Gabungkan atau impitkan salah satu dari keempat potongan sudut tersebut tanpa celah. Pada ilustrasi tersebut, terlihat bahwa gabungan keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat.
C ditambah D sama dengan 360 derajat. Apa saja yang merupakan segi empat? Misalnya persegi panjang, persegi, genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapez ini. Poligon adalah bentuk dua dimensi yang terdiri dari garis-garis lurus yang bersambungan membentuk bidang tertutup. Poligon sering disebut juga dengan segi banyak. Berikut ini merupakan contoh poligon beraturan. Poligon beraturan adalah bentuk dua dimensi yang terdiri dari garis-garis lurus yang bersambungan membentuk bidang tertutup, di mana semua garisnya sama panjang dan semua sudut dalamnya sama besar. Misalnya segitiga sama sisi, persegi, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Cara mencari jumlah besaran sudut dalam sama dengan N dikurang 2 dikali 180 derajat. Contoh, cara menghitung jumlah sudut-sudut dalam poligon beraturan. Pada pentagon, dengan rumus N dikurang 2 dikali 180 derajat. N sama dengan 5. Berarti cara mencari jumlah besaran sudut dalam pada pentagon sama dengan 5 dikurang 2 dikali 180 derajat. Hasilnya 540 derajat. Bagaimana dengan heksagon? Dengan menggunakan rumus yang sama, N dikurang 2 dikali 180. Heksagon artinya segi 6. Berarti 6 dikurang 2 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.